Sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Pak Arianto Sutadi, kita akan dengarkan terlebih dahulu penelusuran dari rekan kami, Danita, yang saat ini juga sudah berada di lokasi tempat kejadian perkara. Silakan Danita. Putri Viola dan juga pemirsa, betul sekali pihak dari kepolisian Polrestabes Semarang dan tadi juga ditemani oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah sudah menggelar prarekonstruksi siang tadi terkait insiden tertembaknya siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah. Ada beberapa adegan yang tadi juga ditunjukkan atau diperagakan oleh 4 orang tersangka yang menurut pihak kepolisian 4 orang tersangka ini merupakan tersangka kasus atau tersangka tawuran karena pihak kepolisian sebelumnya menyebutkan awal mula terjadinya penembakan terhadap siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah ini bermula ketika pihak kepolisian atau anggota kepolisian yang merupakan yang diduga melakukan penembakan ini adalah karena adanya tawuran dan melerai tawuran dua kelompok gitu di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa adegan dalam prarekonstruksi ini tadi akan dibawa dalam proses penyidikan sehingga nanti akan ada fakta-fakta yang dibawa sehingga tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi karena informasinya di lapangan tadi juga ada saksi dan juga pihak Satpam yang menyebutkan bahwa tidak ada kejadian tawuran, namun pihak kepolisian menyebutkan bermula dari tawuran tersebut hingga akhirnya ada insiden penembakan. Pihak kepolisian baik Polrestabes Semarang maupun Polda Jawa Tengah hingga saat ini juga masih melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan penembakan tersebut di Paminal atau di Propam Polda Jawa Tengah. Dan saat ini juga pihak sekolah, ketika kami melakukan konfirmasi terhadap pihak sekolah apakah keseharian dari korban meninggal dunia GRO 17 tahun ini memang terlihat seperti atau ikut dalam anggota geng atau kelompok tertentu. Pihak sekolah menyebutkan bahwa anak tersebut merupakan sosok yang rajin dan ikut dalam paskib di sekolahnya dan beberapa waktu yang lalu bahkan memenangkan lomba paskib begitu. Dan kami juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian mengenai hasil dari prarekonstruksi yang sudah dilaksanakan pihak kepolisian untuk nantinya apakah kemudian kronologi yang ditetapkan ataupun yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini sesuai dengan prarekonstruksi atau sesuai dengan hal-hal yang disampaikan oleh sejumlah saksi karena memang hingga saat ini juga sejumlah saksi sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga masih melakukan pencocokan ataupun penyelidikan pendalaman mengenai insiden tertembaknya salah satu siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah. Putri Viola. Nita, apakah Anda mendapatkan informasi mungkin dari pihak sekolah, mungkin dari pihak keluarga, ataupun juga rekan-rekan almarhum? Sebenarnya bagaimana sosok dari almarhum ini? Bagaimana track recordnya dan juga bagaimana kesehariannya? Kami juga tadi mengkonfirmasi rekan ataupun salah satu teman dari korban yang menyebutkan bahwa korban ini ikut dalam paskibra di sekolahnya di SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah dan kesehariannya tidak terlihat nampak ikut seperti kelompok atau geng motor ataupun ikut terlibat dalam aksi-aksi kriminal di luar sekolah. Terakhir teman atau rekan korban ini menyebutkan pada Sabtu lalu usai latihan paskib mereka bertemu terakhir kali dan mengungkapkan bahwa si korban ini akan mengikuti latihan pencak silat dan kemudian tidak ada informasi lagi setelahnya karena ada informasi bahwa korban ini menjadi korban penembakan karena disebutkan sebelumnya ada aksi ataupun tawuran dua kelompok maksud kami. Seperti halnya yang disampaikan oleh pihak sekolah yang tadi kami juga mengkonfirmasikan bahwa keseharian korban ini di sekolah ini merupakan anak yang baik, rajin dan ikut atau terpilih menjadi siswa pilihan dalam paskibra di sekolahnya. Putri. Danita, apakah Anda juga sempat mendapatkan informasi dari pihak keluarga apa aktivitas dari korban ini di saat malam kejadian? Apakah memang betul melakukan latihan pencaksilat tadi atau mungkin ada informasi yang lain yang disampaikan oleh almarhum kepada pihak keluarganya?
mungkin pada saat pamit meninggalkan rumah? Konfirmasi terhadap pihak keluarga hingga saat ini belum kami dapatkan karena memang informasi dari pihak sekolah, keluarga belum bisa dihubungi karena masih dalam kondisi berduka. Sama halnya ketika kami berusaha mengkonfirmasi terhadap keluarga korban yang selamat karena ada 2 rekan korban yang meninggal dunia ini selamat dan dirawat di Rumah Sakit Karyadi di Semarang, Jawa Tengah juga belum bisa mendapatkan statement atau informasi dan juga keterangan. Begitu juga dengan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa pihak keluarga hingga saat ini juga masih belum dapat diminta keterangan karena masih dalam proses pemulihan dan dalam kondisi yang masih berduka, Putri Viola. Janita, apakah pihak dari pihak kepolisian juga memberikan informasi bagaimana prosesnya hingga sejauh ini proses pemeriksaan dilakukan, termasuk juga yang kami dengarkan pemeriksaan dilakukan oleh Divisi Propam terhadap oknum polisi yang melakukan penembakan? Betul, pemeriksaan terhadap oknum polisi yang melakukan penembakan terhadap siswa berinisial GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah ini hingga saat ini masih terus dilakukan, baik mengenai bagaimana kemudian SOP penggunaan senjata api dari anggota kepolisian. Apakah betul itu merupakan sesuai dengan SOP melindungi diri sendiri dari ketidakkeamanan ataupun bisa melanggar atau di luar dari SOP penggunaan senjata api masih berlangsung hingga saat ini, Putri Viola, di Propam atau Paminal Propam Polda Jawa Tengah. Baik, Janita, terima kasih untuk informasi terbaru yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangannya nanti. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan tugas kembali. Dari Janita kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Pak Rianto Sutadi. Pak Rianto, sebelum nanti kita akan beralih ke hal-hal berikutnya, termasuk yang sudah Pak Rianto jelaskan mengenai bagaimana SOP seorang polisi dalam melerai pertikaian, menggunakan senjata dan sebagainya. Ini ada 2 hal dasar, Pak, mungkin yang begitu menentukan. Yang pertama adalah apakah betul pada saat kejadian tersebut memang ada yang namanya tawuran dilakukan oleh 2 geng ini? Karena memang saksi mata di lapangan mengatakan tidak ada, tapi dilakukan prarekonstruksi sudah ada tersangka juga. Nantinya Pak, mana yang kemudian digunakan untuk menentukan fakta, Pak Arianto? Ya, perlu diketahui ya Bu ya, proses menghadapi seperti ini nih kelihatannya Polres Semarang itu paralel ya. Untuk tindak pidananya terjadinya itu anak meninggal itu tertembak itu pasti dilakukan penyidikan terjadinya orang itu meninggal karena tertembak kan gitu ya. Nah itu pasti sudah ada tersangkanya itu. Kemudian untuk pelanggaran itu tadi, apakah ini yang menggunakan senjata itu memang memenuhi syarat karena katanya mau bela diri apa tidak, itu Propam yang menyelidiki. Jadi ini semua paralel. Adapun tadi prarekonstruksi itu adalah suatu peragaan kembali ya berdasarkan keterangan transaksi yang ada. Kalau karena bunyinya maka ini ya saksi-saksi yang ada sekarang ini baru dikumpulkan kemudian dicek kembali di lapangan kira-kira gitu. Tetapi apabila ternyata banyak sekarang saksi-saksi yang menyatakan bahwa itu tidak benar kalau teorinya adalah tadinya ada tawuran dan sebagainya, ya pasti prarekonstruksi ini tidak akan begitu saja, pasti nanti akan dikoreksi dengan keterangan-keterangan tambahan lagi. Intinya adalah polisi sekarang punya kewajiban ya untuk membuktikan sebetulnya apa yang terjadi gitu ya. Apa yang terjadi. Jadi kenapa orang ini mati tertembak? Apakah karena tadinya ada tawuran dan sebagainya, itu harus dikaji ulang ya, dicari-cari saksi dan bukti-bukti sehingga nanti ketika disidangkan itu rangkaiannya itu jelas, tidak hanya dipotong bahwa ini takkannya tawuran kemudian ini membela diri ditembak, itu nggak begitu Bu. Nanti hasil daripada berkas itu nanti akan pasti diterangkan itu mulai dari asal mula itu anak-anak itu ke situnya kemana dengan siapa dan sebagainya, terus kemudian polisinya ke situ dengan siapa yang menyaksikan, kemudian dia menembaknya bagaimana, kenapa dia menembak, seberapa besar ancamannya. Karena penggunaan senjata api itu ya harus berimbang. Kekerasan yang dilakukan oleh polisi itu harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi. Nah, itu yang nanti akan mendalami Propam. Tetapi kalau untuk resersenya itu tadi, dia hanya akan merekam apa yang terjadi di lapangan dan kemudian dituangkan di dalam berkas perkara. Disitulah nanti kemudian jaksa yang akan menuntut
penembakan itu apakah memang memenuhi syarat sebagai bela diri atau tidak, nanti hakim yang memutuskan. Baik. Jadi dua itu Bu, jadi sasaran ini yang dikerjakan ini. Ya, terakhir Pak Arianto, tadi sudah disinggung juga bahwa seharusnya ada keterbukaan, seharusnya ada transparansi yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian untuk bisa membuka apa kemudian yang terjadi betul-betul kepada masyarakat. Pak Arianto. Ya, saya juga mengharapkan begitu ya, karena selama ini kan polisi selalu dicurigai ya menutup-nutupi anggotanya yang berbuat salah gitu, karena tidak terbuka dalam pemeriksaannya itu gitu. Dulu waktu pembunuhannya siapa, ajudannya Pak Sambo itu juga demikian kan, polisi sekarang kan menutup-nutupi ada yang berbuat kemudian ditutupi, karena apa yang dikerjakan oleh polisi itu tidak terbuka gitu. Dan memang polisi juga ini ada kendala juga ya. Kalau ada suatu hasil penyidikan itu biasanya dia tidak akan mengumumkan, alasannya akan mengganggu penyidikan dan nanti akan hanya pro justisia. Nah inilah yang mengakibatkan rakyat tanda tanya, karena rakyat akhirnya hanya mengereka-reka dari keterangan yang didapat di lapangan, dari reporter televisi dan sebagainya ini apakah ini saksi-saksi itu diperiksa apa tidak kan. Itu lebih baik, kalau menurut saran saya lebih baik transparan itu apa yang dikerjakan polisi, kerjakan ini, kita sekarang sudah meriksa ini, hasilnya kira-kira masih belum jelas, yang sudah diperiksa ini silakan kepada saksi-saksi lain yang di lapangan yang merasa menjadi saksi, kalau belum kita panggil tolong lapor bahwa saya menyaksikan gitu, sehingga bisa membuat terang benderangnya pengusutan ini. Saya kira di sini tidak akan main-main lagi ya, polisi akan menutupi kesalahan anggotanya dengan cara bahwa itu melaksanakan tugas, kemudian sehingga menimbulkan matinya orang lain itu. Karena kalau dari aturan yang ada, penggunaan senjata api ini kelihatannya ya dengan ancaman yang dihadapi itu kelihatannya tidak begitu berimbang gitu ya. Kan karena orang banyak, sini kan kita pakai senjata. Senjata itu hanya digunakan apabila persuasif, kemudian penangkapan gitu dan sebagainya itu baru bisa digunakan. Dan ancaman itu harus betul-betul ancaman yang mau mematikan dia. Misalkan dia sudah mau dibaca hampir kena kepalanya gitu, satu lawan satu, itu mungkin masuk akal kalau itu membela diri. Tapi kalau tidak ya pasti nggak akan dipercaya bahwa itu sebagai suatu tindakan dalam tugas sehingga menimbulkan korban orang lain. Intinya itulah, ada korban meninggal, makanya sudah risiko dari para polisi harus membuktikan apa yang terjadi sesungguhnya. Apakah ini betul-betul suatu kejadian kriminal, atau ini betul-betul kejadian dalam pelaksanaan tugas, atau kejadian yang lainnya. Ini kita tunggu saja jadi intinya. Ya. Pak Arianto tadi, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan keterangan pandangan kami mengenai kasus ini. Kita akan terus tunggu Pak, bagaimana proses penyelesaiannya dan juga fakta-fakta yang akan diungkapkan kepada masyarakat. Selamat malam Pak, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.